marilah bersama-sama kita tumbuhkan motivasi bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan takwa dan menjadi pribadi yang lebih bersyukur sebagai bekal kita ke akhirat untuk mengejar husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallim taslima mazida. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehendaknya kita menjadi orang selalu istiqomah berbuat baik dan menyampaikan kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang puasa yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan sebelum bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana pada saat itu puasa sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Arab Islam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat puasa justru sebelum bulan Ramadan? Agar Nabi Muhammad SAW mempunyai keleluasan waktu untuk dapat menjelaskan keistimewaan, tujuan, dan tata cara pelaksanaan puasa Ramadan, sehingga mampu menghasilkan kualitas manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kualitas seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya perintah puasa Ramadan ini? Dalam Al-Quran menyebutkan, pendidikan Ramadan ini mempunyai setidaknya 3 tujuan utama yang ingin dicapai dalam membentuk kualitas manusia. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, tujuan puasa Ramadan yang pertama adalah agar dapat membentuk karakteristik personal yang tinggi, yaitu tattaqun, yang artinya bertakwa, membentuk ketakwaan personal bagi setiap individu. Sahabatku yang dirahmati Allah, perlu kita hayati bahwa pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menyiapkan bekal yang kita bawa untuk kehidupan akhirat. Namun seringkali kita lupa akan tujuan utama hidup kita ini. Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempersembahkan dalam 1 tahun ada 1 bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang didesain untuk meningkatkan peluang kita mendapatkan rahmat di akhirat. Lalu kenapa pada bulan Ramadan ini bentuk ibadahnya adalah puasa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asyiyamu junnatun, puasa adalah perisai. Puasa merupakan satu-satunya desain yang menjadikan perisai bagi manusia yang akan menahan maksiat, dan di saat bersamaan kita akan mudah meningkatkan amal soleh. Contohnya, pada bulan puasa kita akan terpacu untuk melaksanakan ibadah yang tidak hanya fardu, tetapi yang sunnah pun akan kita kejar untuk dilaksanakan, seperti sholat sunnah setelah sholat fardu, sholat tarawih, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah, tujuan kedua dari puasa Ramadan adalah Allah mempersiapkan Ramadan bentuk ketakwaan sosial. Pada kalimat terakhir dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim.
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ciri orang yang berhasil puasanya adalah tidak hanya baik secara personal kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga memberikan efek yang lebih luas pada lingkungannya, yaitu peningkatan perbuatan baik dengan sesama, hablum minannas. Dalam hadis At-Tirmizi, siapa yang memfasilitasi buka puasa walaupun hanya 1 biji kurma atau 1 hirup air, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Sahabatku, begitu tingginya kualitas amalan ibadah sosial ini. Nabi Muhammad SAW menginformasikan dengan tingginya tingkat apresiasi yang Allah berikan pada amalan sosial ini. Apa saja contoh amalan-amalan sosial yang dapat dilakukan? Berinfak, bersedekah, berzakat, memuliakan anak-anak yatim. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika semua sudah kita lakukan, hal pertama yang didapat setelah puasa Ramadan 30 hari adalah ketenangan, kenikmatan dalam beribadah, ibadah yang berkualitas, dan yang terakhir, tujuan puasa Ramadan adalah membentuk karakteristik pribadi yang lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kalimat terakhir dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walituqabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bersyukur artinya semua nikmat yang Allah berikan pada kita mampu kita konversikan pada setiap tempat yang Allah kehendaki. Mata merupakan nikmat Allah untuk melihat. Kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Syukur lisan dengan bertutur kata yang baik-baik. Syukur kaki dan tangan digunakan untuk melangkah dan melakukan perbuatan yang Allah ridhoi. Sahabatku yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita tumbuhkan motivasi bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan takwa dan menjadi pribadi yang lebih bersyukur sebagai bekal kita ke akhirat untuk mengejar husnul khotimah. Terakhir, sebagai pengingat kita bersama, salah satu kalimat doa malaikat Jibril alaihissalam ketika Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar dan langsung diaminkan oleh beliau. Celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia berpisah dengannya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk dan bimbingannya pada kita, sehingga kita menjadi pribadi yang selalu dekat dengannya, menjadi pribadi yang selalu bersifat lembut dan mulia terhadap sesama, menjadi pribadi yang lebih baik sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudik lebaran ke Jawa, tak lupa mengunci rumah. Puasa Ramadan meningkatkan takwa, bersyukur raih husnul khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.